Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Minggu tanggal 6 November 2022. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangannya daripada pergerakan indeks dolar atau DXY di minggu depan. Dan untuk hari Senin besok langsung aja kita lihat di chart. Secara keseluruhan kalau kita perhatikan di time frame weekly ya, pergerakan di mana indeks dolar ya secara keseluruhan masih membentuk sebuah tren besar adalah naik. Tapi kalau kita perhatikan di beberapa pergerakan minggu ke belakang terjadi gelombang korektif, atau istilahnya setelah gelombang impulsif itu diiringi oleh gelombang korektif, dan di mana gelombang korektif ini berhasil bergerak ya turun hingga menembus area setengah lingkaran yang garis warna kuning ini ya kalau kita perhatikan, dan masih dibayang-bayangi oleh bearish engulfing yang cukup besar daripada 2 minggu ke belakang. 1-2 ya terjadi penurunan yang cukup signifikan dan kemudian tertahan di area low weekly di minggu sebelumnya, dan kemudian ada high weekly-nya juga di area 112.53. Dan di hari kemarin ya, khususnya di minggu kemarin itu terjadi sempat terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya, yaitu mendekati area resisten minggu kemarin yaitu di 113.148 dan memiliki titik terendahnya atau support daripada minggu kemarin adalah 110.42 dolar. Dan kalau kita perhatikan di sini memiliki ekor panjang dan memiliki bodi kecil, artinya di sini ada bearish engulfing di mana buyer sudah tidak memiliki kemampuan untuk menekan seller ya. Maka di sini terbentuklah candle bearish ya. Kalau kita lihat ada ekor panjang dan bodi kecil, ada bearish pin bar di posisi pergerakan minggu kemarin. Dan apakah di minggu depan untuk indeks dolar sendiri akan melanjutkan penurunannya? Kalau kita mengacu kepada pergerakan atau candle daripada bearish pin bar ya seperti ini, besar kemungkinan betul akan terjadi lanjutan penurunan. Tapi menurut saya masih ada peluang koreksi ya, koreksi minimal 50% dari pembentukan bearish impulsif ini, yaitu mungkin nanti kita hitung atau kita lihat ya 50% daripada pergerakan bearish pin bar ini ya, apakah mendekati wilayah open weekly bearish 50% daripada penurunan ini. Setelah itu dia bisa terjadi penurunan. Yang pasti kalau kita perhatikan di posisi pergerakan untuk indeks dolar saat ini terjadi gelombang korektif daripada gelombang impulsif sebelumnya adalah naik, kemudian ini terjadi korektif ya, atau gelombang korektif yang membentuk wave antara ABC atau ABCD ya, E ya. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, tapi sebelumnya di sini saya akan merubah dari posisi high dan low-nya ya. Contohnya resisten minggu ini saya jadikan high weekly ya, saya tandain menjadi high weekly. Kemudian high weekly minggu sebelumnya saya jadikan area resisten ya, saya tandain. Dan kemudian low daripada support dari minggu kemarin saya ganti menjadi low weekly, terendah daripada pergerakan di minggu kemarin, yaitu di kisaran 110.42 sampai dengan 113.14 ya dolar. Dan kalau kita perhatikan opennya adalah open bulls ya, karena candlenya ditutup di candle warna hijau ya, yaitu di atas 110.668. Ini saya ganti juga 110.668. Oke, 668. Oke, kita udah dapatkan poin-poinnya dari open, high, low, dan close-nya di kisaran 110.78 membentuk bearish pin bar. Oke. Dan perlu diingat saat ini masih bergerak dalam kondisi gelombang korektif ya. Catatan kita yang pertama, catatan saya adalah yang sebelumnya di gelombang impulsif yang mendorong pergerakan indeks dolar kuat naik, dan pergerakan saat ini adalah gelombang korektif yang menunjukkan potensi penurunan. Dan minggu ini akan menguji kuat wilayah support terdekatnya ya. Nanti kita hitung dan kita ukur target supportnya sampai dengan area berapa untuk target minggu depan.
Oke, itu kondisinya saat ini yang bisa kita dapatkan di time frame weekly, dan saya akan berlanjut di time frame daily untuk kita lihat gelombang korektif itu maksudnya seperti apa. Jadi ini gambaran daripada saya. Gelombang korektif di sini setelah terjadi gelombang impulsif. Ini kan gelombang impulsif, sebentar saya perkecil dulu. Nah, ini adalah gelombang impulsif ya. Ini kan korektif dan ini gelombang impulsif ya, yang cukup besar kenaikannya, dan saat ini diiringi oleh gelombang korektif. Di mana kemarin saya melihatnya ada pembentukan regular flat ya dari pembentukan gelombang korektif ini, yaitu membentuk pola ABC dan kemudian dia berlanjut naik. Tapi ternyata di sesi hari Jumat kemarin terjadi pelemahan indeks dolar yang begitu besar ya, penurunannya ini terjadi berulang ya sejak tanggal 15 Desember 2020. Itu ada candle juga hampir sama terjadi penurunan yang seperti ini. Itu posisinya. Jadi kalau kita mau lihat posisinya itu, sebentar saya tunjukkan ya. Ada tadi sudah saya tandain di 2020 sebentar. Ada posisi penurunan yang cukup signifikan ya. Bentar. Sebentar, tanggal berapa tadi saya lupa. Bentar. Sorry, ini bukan tanggal 2000, bukan tahun 2020 ya, tapi tahun 2015 ya, tanggal 3 Desember 2015. Nah, ini posisinya yang sudah saya kotakkan. Jadi di sini juga pernah terjadi penurunan yang cukup signifikan ya di tanggal ini. Ini terjadi juga hal yang sama dan terulang lagi di hari Jumat kemarin ya, terjadi penurunan yang cukup signifikan setelah terjadinya kenaikan suku bunga ya, sebelum terjadi kenaikan suku bunga sebesar 75 basis point. Terjadi pelemahan pada indeks dolar ya, di mana penurunannya cukup signifikan dan kembali di area sebelum dinaikkan suku bunga tersebut, yaitu di kisaran 110.78. Dan seperti apa gelombang korektif ini? Gelombang korektif yang awalnya memang saya lihatnya ada potensi pembentukan korektif ABC ya, ternyata karena adanya pembentukan terakhir di sini adalah bearish engulfing, maka menurut saya posisi saat ini berubah menjadi gelombang korektif yang dimana membentuk pola ABC ya, ini gelombang wave ya, dan gelombang ketiganya adalah membentuk gelombang E. Nah, posisinya seperti ini. Inilah gelombang korektif membentuk ABCDE, dan posisinya besar kemungkinan setelah dia membentuk gelombang korektif ini akan berlanjut menjadi gelombang impulsif lagi, yaitu naik yang lebih tinggi. Ini gambaran dari saya ya, tapi saya akan mengukur karena kebiasaan saya ketika ada pergerakan bearish engulfing ya, yang kita ukur saat ini itu biasanya terjadi koreksi minimal 50% dari pembentukan bearish engulfing ini. 50% itu di kisaran berapa? Kalau kita ukur dengan garis ukur ya dari pembentukan ini posisi impulsif bearish terakhir ya di sini. Ini gelombang impulsif bearish yang cukup kuat. Saya menemukan area 50% sampai dengan 61,8% itu di 111.86 sampai dengan 112.13. Ini area yang perlu kita tandain dan perlu kita waspadai untuk pergerakan minggu depan. Besar kemungkinan menurut saya akan terkoreksi dulu minimal area 61,8%. Ya, sebentar saya tandain dulu. Kemudian area 50% yaitu di sini, ini area 50%-nya. Kemudian area 38,2%. Ya, ini. Jadi kalau nantinya hari Senin dia terkoreksi ke area tersebut, maka besar kemungkinan area ini menjadi area koreksinya ya, sebelum dia menjadikan penurunan berlanjut ya. Tapi kalau area ini ternyata di breakout oleh impulsif bullish, maka saya pastikan harga akan kembali naik. Tapi itu sangat kecil karena kalau kita perhatikan posisi terakhir di sini membentuk gelombang impulsif bearish yang cukup besar, di mana candle sebelumnya bullish impulsif dimakan oleh candle bearish impulsif. Maka apakah posisi ini
korektif yang saat ini menurut saya akan menuju ke posisi gelombang korektif atau wave analisis, yaitu wave ke E ya. Nih, wave ke E. Jadi menuju potensi penurunan hingga mencapai besar kemungkinan di wilayah ini antara support 109.535, dan saya melihat di wilayah ini juga banyak sekali rejection terjadi. Nih ya, ini adalah area rejection terjadi yaitu di 109.27. Ini menjadi wilayah support terendah. Setelah dia kalau breakout di bawah low terakhir, ini kan low terakhir ya, terjadi breakout antara area support di sini, tapi false break dia naik dan ada area trendline yang seolah-olah akan di breakout, tapi dia gagal juga, false break terjadi di area sini dan kemudian terjadi impulsif bearish yang cukup besar. Besar kemungkinan menurut saya untuk hari Senin dia akan kembali koreksi dulu sebelum melakukan atau menunjukkan potensi penurunannya. Jadi wilayah yang perlu kita pantau adalah area golden level ya, menjadi area golden level area 50 sampai 61,8% ini menjadi bayang-bayang untuk dia koreksi sampai dengan wilayah tersebut. Maka area inilah yang menjadi wilayah pantau kita. Apakah area tersebut akan terjadi candle pembalikan, baik itu single pattern, double pattern, atau triple pattern di wilayah tersebut, atau dia akan membentuk impulsif bullish yang menunjukkan potensi kenaikan berlanjut. Ini yang akan menjadi sebuah tanda tanya, nantinya kita lihat pergerakannya ya. Tapi menurut saya kalau posisi seperti ini biasanya hari-hari berikutnya dia akan koreksi dulu menuju ke wilayah 111.85 sampai dengan 112.13. Adapun kalau dia bergerak turun ya, maka dia akan menguji kuat wilayah low weekly nih ya, yang menjadi low di hari atau di minggu kemarin, yaitu 110.42. Itu menjadi area yang akan menguji, minimal kalau dia ada gap down, maka dia akan menutup gapnya dulu, baru dia akan naik menuju wilayah area pantau kita kisaran 38,2% sampai dengan area golden level. Bisa kemungkinan di wilayah tersebut akan terjadi penurunan. Ini kondisinya ya. Tapi kalau kita ukur dengan garis ukur, dengan kita melihat target weekly ya, dengan target weekly di kisaran 2.500 posisi biasa penurunannya. Nah, itu bisa mencapai di kisaran ini ya. Nih, perhatikan wilayah supportnya yaitu 109.53 sampai dengan 109.27, minimal sampai wilayah ini. Maka saya akan tandain wilayah ini akan menjadi target minggu ini ya. Target minggu ini saya tandain dulu ya. Target minggu ini apakah mampu dia menyentuh wilayah ini. Ini menjadi target, tuh sudah saya tulis ya. Targetnya sampai area sana. Jadi range dari pergerakan untuk minggu depan menurut saya, gambaran saya dari trading plan saya di indeks dolar atau DXY, yaitu berkisaran 50% sampai 61,8%, 111.85 sampai dengan 112.13, dan area bawahnya mendekati wilayah targetnya yaitu support 109.27 sampai dengan 109.53 dolar. Area ini yang akan menjadi target bawahnya. Sementara seperti ini, dan yang perlu kita ketahui juga, jadi ketika kalau nanti harga ternyata strong naik, maka yang perlu diperhatikan yang mana areanya. Yang Anda perlu perhatikan adalah pembukaan daripada impulsif bearish ini. Maka bearish engulfing ini bisa dikatakan false atau tidak terjadi penurunan, maka jika mana harga close di atas daripada pembukaan bearish impulsif ini, yaitu di area berapa? Ini saya tandain ya. Areanya adalah ini, pembukaan daripada bearish impulsif di hari kemarin yaitu kisaran 112.98. Coba kita ukur secara detail 112.974 ya. Nih 974 ini area open daripada impulsif bearish yang terjadi. Maka saya kasih tulisan gagal ya, gagal turun. Jika mana, ini ada saya tulisan ya, gagal turun jika mana pergerakan impulsif bearish ini ya, yang meneruskan penurunan, gagal dia turun jika mana ada pergerakan candle impulsif bullish yang memakan daripada area 112.974. Ini yang menjadi area jika mana bearish engulfing ini gagal. Tapi selama masih bergerak di bawah area 112.974, maka saya katakan harga masih berlanjut koreksi.
ya, koreksi sampai area berapa dengan kita ukur secara weekly itu berada di area targetnya yang sudah saya tandain di sini adalah 109.27 sampai dengan 109.53. Ini yang perlu teman-teman perhatikan. Oke. Sekarang kita turunkan lagi di time frame 4 jam. Ya, seperti apa kondisinya secara time frame 4 jam Anda bisa lihat. Nah, ini posisi terakhir ya, gelombang korektif dan terjadi penurunan setelah gagal dia break di atas area trendline yang kita gambarkan lagi ya. Ini adalah area trendline-nya, yaitu adalah area false break yang terjadi di hari Jumat kemarin. Setelah suku bunga rilis, memang terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya. Ini setelah suku bunga rilis dia naik, dan kemudian ternyata di hari Jumat kemarin ada aksi penjualan ya, besar-besaran indeks dolar, terjadi penurunan yang cukup besar di hari kemarin setelah pasca kenaikan suku bunga. Sebenarnya harusnya terjadi kenaikan, tapi perlu juga kita perhatikan penurunan saat ini ya. Kalau Anda lihat di candle terakhir di hari Jumat kemarin, yang perlu Anda waspadai, area tersebut juga memiliki potensi pembalikan. Kenapa? Kalau kita ukur menggunakan Fibonacci retracement dari swing terakhir ini, perhatikan ini swing terakhir ya. Ini dan dia turun, ini terkoreksi mendekati wilayah 50% sampai 61,8%, yaitu di kisaran 100 berapa ini? 110 ya, antara 110.90 sekian sampai dengan 111.34. Meskipun candle terakhirnya membentuk sebuah impulsif bearish ya, dan melewati area 61,8%. Tapi perlu diingat, yang memperkuat area tersebut bisa terjadi koreksi mendekati area 50%, 61% yang di sini ya, dari pembentukan bearish engulfing ini. Posisi daripada volatilitas atau pembentukan body yang semakin ke bawah semakin mengecil. Artinya, ini saya hapus dulu ya. Artinya posisi saat ini memang berada di area golden level. Yang pertama di situ. Dan yang kedua di time frame 4 jam nantinya tanggal 7 November yang perlu kita ingat di sini, jam 5 pagi ketika pembukaan sampai dengan jam 9 ketika penutupan ya, di time frame 4 jam. Kalau nanti di sini ada bullish engulfing ya, berarti candle merah dimakan oleh candle hijau, artinya ada perubahan warna terjadi, baik itu nanti di situ ada pembentukan single pattern, double pattern atau triple pattern di wilayah ini. Hati-hati, posisi bisa terjadi pembalikan betul-betul menuju wilayah 50% sampai dengan 61,8%. Tapi kalau Senin pukul 5 pagi sampai jam 9 pagi posisi masih candle warna merah, maka dari sini kita akan menunggu sampai nanti antara jam 9 sampai dengan jam 1 apakah sudah ada perubahan candle di wilayah tersebut. Jadi kita akan pantau ya indeks dolar atau DXY khususnya di hari Senin pagi sampai dengan siang, apakah ada penolakan di wilayah ini. Jika mana ada penolakan, maka akan berdampak indeks dolar akan menguat kembali mendekati 50 atau 61% untuk menguji wilayah tersebut. Oke, jadi ini gambaran daripada indeks dolar ya di time frame 4 jam. Menurut saya seperti itu dari trading plan saya, karena ini nanti akan berhubungan dengan market-market yang lain, khususnya komoditas. Ada XAUUSD, ada XTI ya kan, kemudian ada Euro, Aussie, kemudian ada GBP nanti yang akan mempengaruhi juga dengan adanya indeks dolar ini menguat atau melemah. Ini posisinya ya di time frame 1 jam, dan kemudian saya akan berlanjut di time frame 1 jam untuk saya membuat sebuah skenario dari saya pribadi ya. Ini saya akan tunjukkan kepada teman-teman. Anda bisa melihat apa yang bisa saya sampaikan di sini ya. Dan sebelum saya buatkan skenario dari trading plan saya untuk saya melihat indeks dolar sebagai acuan ya, salah satu acuan untuk saya trading di semua mata uang ataupun di komoditas, saya akan melihat dulu news yang akan rilis minggu depan ya, dari tanggal 7, 9, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Selama 1 minggu apa yang perlu kita perhatikan ya, langsung aja kita lihat kalender ekonomik. Saya melihat di forexfactory.com. Oke, ini adalah kalender ekonomi ya yang saya ambil dari forexfactory.com, di mana tanggal 7 memang belum ada news yang cukup signifikan. Kemudian tanggal 8 ya, hari Selasa ada pemilihan ya, congressional election ya.
Ini all day, ini juga nanti kita lihat pengaruhnya seperti apa ya untuk hari Selasa. Tapi yang perlu kita perhatikan satu minggu besok itu start dari hari Jumat ya. Ini banyak sekali berita yang akan rilis di hari Kamis ya, khususnya tanggal 10 November 2022 hari Kamis. Di sini akan ada keluar salah satunya CPI ya, atau inflation rate Amerika yang menjadi acuan The Fed dalam menaikkan suku bunga ya, nantinya di tanggal 15 Desember 2022 ya, untuk terakhir kalinya dalam 1 tahun ini. Apakah masih agresif dalam menaikkan 75 basis poin atau akan menurunkan dengan kondisi 50 basis poinnya. Dan kalau kita perhatikan akan rilis di sini pukul 20.30 ya. Berarti pukul setengah 9 malam ya, 20.30 yang akan rilis. Yang pertama ada CPI. Ini CPI untuk monthly, di mana 0,4%, data sebelumnya terjadi kenaikan 0,6%. Jadi jika mana data CPI untuk monthly sendiri ada kenaikan sebesar 0,4% menjadi 0,6%, maka saya perkirakan indeks dolar akan menguat kalau kita lihat dari prediksi atau forecast yang ada. Kemudian disusul di jam yang sama CPI ya, di mana yearly inflation rate daripada Amerika Serikat sendiri ya, dari 8,2%, penurunan terakhir dari 8,3 turun menjadi 8,2%. Kalau kita lihat ya, ini posisinya di bulan Oktober tanggal 13, datanya menunjukkan penurunan dari 8,3% turun menjadi 8,2%, hanya turun 0,1% dari forecast sebelumnya adalah 8,1%. Ini tanggal 13 Oktober. Nanti kita lihat ya, penurunan ini apakah mempengaruhi daripada indeks dolar akan lebih menguat atau melemah di tanggal 13 Oktober. Nanti kita lihat ya, chart terbentuk di tanggal 13 Oktober, apakah chart tersebut turun atau naik. Sekarang kita lihat aja, oke, di tanggal 13 Oktober ya 2022 dengan data turun dari 8,3 dengan prediksi 8,1, hasilnya 8,2%. Tinggal tanggal 13 Oktober kita lihat dulu. Tanggal 13 Oktober itu sebentar. 13 Oktober di kisaran di sini. Ya, tepat di sini nih ya. Ini perhatikan, ini tanggal 13 Oktober. Sebentar. Ya, ini ya tanggal 13 Oktober di wilayah ini. Jadi pukul start di kisaran ini. Nah, ini. Ya, ini jam 19 ya. Berarti posisinya di sini ya, jam 19 nih sampai dengan jam 8 malam. Artinya di posisi ini terjadi dorongan kuat ya kenaikannya sebelum dia turun. Ternyata di tanggal 13 Oktober hari Kamis ya, di sini data sebelumnya 13 Oktober 2022, kita lihat datanya tadi. Dari data sebelumnya adalah 8,3% ya, prediksi awal turun 8,1%, tapi turunnya hanya sebatas 8,2%. Jadi The Fed berhasil menurunkan hanya 0,1% inflasi yang ada di Amerika Serikat. Dan posisinya kalau kita lihat terjadi kenaikan ya yang cukup signifikan. Kalau kita ukur kenaikannya pada waktu itu bisa mencapai kurang lebih ya 1.200-an ya. Ini 1.200-an kalau kita lihat kenaikannya cukup signifikan, meskipun setelah itu dia terjadi pelemahan yang besar juga ya. Setelah dia naik besar juga dia akan turun. Maka di sini juga apakah nantinya di tanggal yang kita lihat Kamis depan ya, khususnya indeks dolar, apakah terjadi kenaikan dulu baru dia akan turun. Ya, di tanggal 13 itu berarti di tanggal ini ya, nantinya di kisaran tanggal 10 ya, 10 November ya, khususnya di tanggal 10 November, apakah nanti di wilayah ini terjadi kenaikan dulu baru dia turun kalau kita melihat dari datanya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, ini posisinya ya. Jadi kalau kita perhatikan tanggal 13 tadi sempat terjadi kenaikan dulu baru dia turun. Dan kalau kita lihat CPI atau inflation rate dari data sebelumnya dari 8,2% menjadi 8,0%. Artinya memang ada keberhasilan menurunkan 0,2%. Tapi nanti kita lihat aktualnya, apakah bisa melebihi daripada ekspektasi 8,0% penurunannya atau bahkan bisa lebih turunnya.
Maka dari sini menurut saya jika memang data ini turun, indeks dolar saya pastikan akan terjadi penurunan meskipun dibayang-bayangi oleh tingkat suku bunga di mana The Fed masih agresif dalam menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point nanti di pertemuan bulan Desember tanggal 15. Ini yang perlu kita lihat. Dan kemudian berlanjut ya, core CPI juga 0,6%. Ini ada penurunan 0,5%. Jadi jika data core CPI sendiri turun, maka saya perkirakan indeks dolar akan melemah. Dan unemployment claim-nya juga hal yang sama, naik ya menjadi 220.000, di mana data sebelumnya adalah 217.000. Jika mana data ini menguat, maka kondisi banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan. Alhasil ekonomi Amerika jelek dan berpengaruh kepada indeks dolar akan melemah. Ya, sangat beragam berita yang kita lihat hari Kamis. Balik lagi kepada pelaku pasar melihat dari kondisi ini, apakah mereka menerka bahwasanya nantinya akan berhubungan dengan The Fed lebih agresif dalam menaikkan suku bunga sebesar 75 basis point, atau akan dimanfaatkan ada aksi pembelian atau penjualan khususnya di beberapa komoditas ataupun di indeks dolar itu sendiri, atau akan terjadi yang namanya imbal hasil obligasi, itu juga bisa terjadi. Maka kita akan lihat kondisinya seperti apa, khususnya tanggal 10 November ini akan banyak terjadi perubahan daripada tren yang bisa turun menjadi naik, yang naik bisa menjadi turun. Oke, terus kemudian hari Jumat ya tanggal 11 November yang perlu kita perhatikan pukul 22.00 di sini ada prelim UOIM Consumer Sentiment ya. Ini juga sangat berpengaruh. Data memang sebelumnya 59,9%, prediksi turun 59,5%. Jadi ketika UOIM Consumer Sentiment di sini turun, maka indeks dolar akan turun, dan pengaruh di mata uang lainnya ya, lawan daripada indeks dolar akan terjadi penguatan, dan komoditas yang lawannya indeks dolar akan terjadi penguatan juga. Dan ini posisinya ya, kalau kita perhatikan sampai dengan hari Jumat yang perlu kita waspadai, kita lihat kondisinya nanti adalah hari Kamis dan hari Jumat. Mungkin ini secara news yang bisa saya laporkan ya, sesuai data yang saya baca lewat forexfactory.com. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan kita akan kembali ke chart di market indeks dolar itu sendiri. Dan ini kondisinya dari indeks dolar. Jadi secara keseluruhan Kamis Jumat memprediksikan bahwasanya indeks dolar akan melemah secara keseluruhan ya. Kalau kita perhatikan Kamis dan Jumat, apakah nantinya posisinya saat ini gelombang yang terjadi tren yang terjadi, tren kecil di sini sebelumnya adalah naik. Anda bisa lihat ada higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high, dan ini sudah membreakout daripada memakan higher sebelumnya. Ini Anda perhatikan ya, ini membentuk sebuah low sebelum dia tidak mampu break di atas high weekly ya, membentuk low baru dan terjadi penurunan. Tapi tetap ini kemungkinan besar menurut saya, karena terakhir di sini pun ada potensi perlawanan daripada buyer. Candle terakhir adalah candle warna hijau. Menurut saya akan ada dorongan buyer minimal mencari titik lower high berikutnya, karena ini adalah high, ini low. Dia mencari level lower high berikutnya, kemudian dia membentuk lower low, dan ke lower high dan lower low seperti itu, sampai dengan target yang kita gambarkan adalah mendekati wilayah 109.27 sampai dengan 109.53. Apapun itu kita nanti lihat ya, karena newsnya sangat beragam. Jadi skenario dari saya pribadi ini yang bisa saya tunjukkan, minimal posisinya akan mendekati antara 38,2% sampai dengan 50%. Sampai 61,8% yang menjadi wilayah pantaunya. Apakah ada pattern terbentuk pembalikan di wilayah tersebut untuk mendorong dia bergerak turun seperti ini, mendekati low weekly, kemudian support ya, retest dan menuju ke wilayah targetnya, atau support lagi, retest weekly dan menuju ke area sini. Menurut saya gambarannya seperti ini untuk indeks dolar minggu depan ya posisinya. Dan nanti kita lihat poin-poinnya, area penting yang perlu kita pantau. Salah satunya adalah low weekly, kemudian area 50, 61,%, area golden level ataupun high weekly-nya. Atau yang menjadi gagal turun, area open daripada impulsif bearish 112.98. Nanti kita akan kawal pergerakan indeks dolar selama 1 minggu dari Senin sampai Jumat untuk mewakili apa yang menjadikan trading plan saya di market-market yang lain. Oke, thank you buat semuanya.
Silakan ditonton dari awal sampai akhir supaya tidak terjadi kesalahpahaman, dan jika mana ada yang salah saya mohon maaf. Ini sebatas analisa secara teknikal yang Anda ketahui, ya, yang Anda pahami. Market itu adalah dinamis, semua bisa berubah karena faktor daripada news itu sendiri. Oke, thank you buat semuanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.